Pancasila. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Pada tahun 2016, melalui keputusan Presiden nomor 24 2016, Presiden Joko Widodo menetapkan 1 Juni sebagai hari lahirnya Pancasila. Hari itu didasarkan pada pidato Soekarno dalam sidang BPUPKI 1 Juni 1945. Dan hari ini, 1 Juni 2021, Akademi Indonesia Sekolah Daulat Kartini menyelenggarakan peringatan virtual hari lahirnya Pancasila. Mari kita bersama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya 3 stanza.
Selanjutnya, pembacaan teks Pancasila oleh siswa Sekolah Daurat Kartini. Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 oleh Justina Idi, guru PAUD di Desa Ndes, Nusa Tenggara Timur, yang merupakan mahasiswa Akademi Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu susunan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Marilah kita mengenang jasa-jasa para pahlawan, mengheningkan cipta, dimulai. Dengan seluruh angkasa raya memuja pahlawan negara, dan gugur
Generasi hari ini harus tahu tentang akar sejarah. Dan pada kesempatan ini, mari kita bersama-sama kembali belajar tentang sejarah lahirnya Pancasila yang didasarkan pada pidato Soekarno dalam sidang BPUPKI 1945. Dalam sidang BPUPKI, Soekarno menyampaikan gagasannya tentang Pancasila. Dan mari kita kembali belajar tentang sejarah terbentuknya Pancasila sebagai landasan hidup berbangsa dan bernegara. Sejarah lahirnya Pancasila dalam renungan Insinyur Soekarno di Pulau Ende, satu daratan Kepulauan Flores. Bung Karno diasingkan ke Ende tahun 1934. Surat keputusan dari Gubernur Jenderal Pemerintah Kolonial Hindia Belanda. Bung Karno dan keluarganya menempati rumah Abdullah Abu Wara di Jalan Perwira, Kelurahan Kota Raja, Ende Utara. Kegiatan sehari-hari Insinyur Soekarno melukis, bermain biola, membaca buku di pasturan dan di susteran, berkeliling kota, sosialisasi dengan masyarakat, menulis hingga dipentaskan di kampung-kampung. 700 meter dari rumah Insinyur Soekarno dalam pengasingan ada pohon sukun, dan duduklah Insinyur Soekarno di bawah pohon sukun. Insinyur Soekarno dengan kesendiriannya ditemani angin pantai yang semilir dalam renungan di tepi pantai, mendapatkan ilham. Gagasan-gagasan yang ada pada pemikiran Insinyur Soekarno adalah Pancasila untuk negara Indonesia merdeka. Pancasila untuk menjadi filsafah hidup bangsa Indonesia. Hari lahir Pancasila 1 Juni 1945 didasari pada pidato pertama Insinyur Soekarno dalam sidang BPUPKI. Dalam sidang itu, Soekarno menyampaikan perlu dasar yang kuat untuk Indonesia merdeka sebagai filsafah negara. Insinyur Soekarno menyampaikan 5 poin, yakni kebangsaan, internasionalisme atau prikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang berkebudayaan, yang kemudian ditetapkan sebagai Pancasila Dasar Negara Republik Indonesia. Maka generasi ke generasi bersyukur telah diwarisi Pancasila sebagai ideologi bangsa Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bukti Bung Karno atau Insinyur Soekarno, Presiden Republik Indonesia pertama, memberikan Pancasila untuk kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia yang harus kita jaga dan kita jalankan. Menggali di dalam ciptaku, menggali di dalam khayalku,
apa yang terpendam di dalam bumi Indonesia ini, agar supaya sebagai hasil dari penggalian itu dapat dipakainya sebagai dasar daripada negara Indonesia merdeka yang akan datang. Sudah terbukti bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia, satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik. Maka aku adalah sebenarnya utusan, wakil daripada revolusi Indonesia. Revolusi Indonesia ini bukan revolusi Soekarno, tetapi revolusi daripada seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Kami anak Indonesia, berjiwa Pancasila, bersama-sama membangun negara tanah air tercinta. Kami anak Indonesia, bersatu dalam keberagaman, saling menghormati, saling menghargai Bhinneka Tunggal Ika. Belajar, tekun dan berkarya masa depan bangsa. Mari kawan kita bersama wujudkan Indonesia yang jaya. Kami anak Indonesia, berjanji selalu setia, membela negara, wujudkan persatuan dan kesatuan bangsa. Kami anak Indonesia, berjiwa Pancasila, bersama-sama membangun negara tanah air tercinta. Belajar, tekun dan berkarya untuk masa depan bangsa. Mari kawan kita bersama wujudkan Indonesia yang jaya. Kami anak Indonesia, bersatu dalam keberagaman, saling menghormati, saling menghargai Bhinneka Tunggal Ika. Saling menghormati, saling menghargai Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika. Ibu Pertiwi. Ibu Pertiwi telah terpasung beratus-ratus tahun dalam penindasan, kekerasan, penjajahan melenggu anak negeri, hingga bodoh, miskin, dan mati. Ibu Pertiwi tersenyum. Sesaat terbebas dari penjajahan negeri. Tetapi hingga kini Ibu Pertiwi sedih
meneteskan air mata kembali, walaupun Pancasila telah lahir 1 Juni 1945. Sudahkah kita berpancasila? Aku Muslim, aku Kristiani, aku Buddha, aku Hindu, dan aku Konghucu. Dan kepercayaanku turun-temurun dari nenek moyangku bahwa ada pencipta dunia dan seisinya. Tapi kita semua saling menghargai dan menghormati walaupun berbeda agama, berbeda suku, bahasa, dan adat istiadat. Tapi kita satu, Bhinneka Tunggal Ika. Pancasila mengajarkan kita saling menghargai dan menghormati tanpa melihat siapa dia. Semua adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Masih ada manusia saling caci maki, saling menyakiti, saling bunuh hingga mati. Korupsi melanda negeri tak terkendali. Tetesan keringat rakyat, anak negeri mensubsidi penguasa negeri. Persatuan dan kesatuan terhempas oleh intimidasi manusia-manusia tak tahu sejarah negeri, hingga menjual negeri sendiri, tak tahu NKRI. Sebagai manusia yang terlahir, berkarya hingga mati di bumi pertiwi, tak mau berbalas budi, telah menikmati kemerdekaan yang diberikan pejuang-pejuang negeri. Kita masih mengharapkan kebijakan, keputusan, perumusan yang adil bagi generasi negeri. Sudahkah kita berpancasila? Atau baru sebatas kata? Sudahkah kita berpancasila? Atau hanya mata pelajaran yang dihafal oleh siswa saja? Pancasila jalan hidup sejatinya ada dalam sanubari dan perilaku sehari-hari. Pancasila ideologi yang membawa pada kebahagiaan bernegara. Kita harus menjalankan hak dan kewajiban. Kita harus patuh sebagai warga negara berakhlak mulia. Kini dan nanti, jangan ada lagi sedih dan tetesan air mata. Tidak ada lagi duka karena lapar dan dahaga. Tidak ada mereka yang terlihat tidak berbalut kain. Jangan butakan kita karena tidak ada buku dan pena. Gotong royong, mari bersatu padu membasmi pencuri yang menggerogoti uang negeri. Saat Pancasila ada,
tidak ada pemimpin korupsi, tidak ada yang memaksakan kehendaknya sendiri. Bersatulah dan saling menyayangi, saling mengasihi. Membangun generasi Indonesia yang bahagia, Indonesia yang mandiri. Kini dan nanti, generasi berkarya untuk sejahtera, generasi Pancasila. Jangan sedih, Ibu Pertiwiku, putra dan putri generasi mewujudkan Indonesia berbudaya. Pancasila melekat dalam hati sanubari. Pancasila nyata dalam perilaku sehari-hari. Immediately we had proclaimed our independence in August 45. We attached as preamble to our constitution the Pancasila. Panca means 5, Sila means principle. The Pancasila, the 5 guiding principles of our national life. Perhaps you know already what our Pancasila is. It gives us the 5 principles of our state. These are: first, believe in God. Second, nationalism. Third, humanity. Fourth, democracy. Fifth, social justice. Dengan Pancasilalah keanekaragaman Indonesia disatukan. Pancasila adalah titik temu, titik tumpu bersatunya rakyat Indonesia di tengah keberagaman. Dan siswa Sekolah Darurat Kartini menampilkan satu tarian yang diiringi oleh lagu-lagu daerah. Kita simak bersama. Ayam hitam, telurnya putih, mencari makan di pinggir kali. Sinyo hitam, giginya putih, kalau tersenyum manis sekali.
Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Demikianlah peringatan hari lahirnya Pancasila 2021. Mari kita terus implementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita menjadi generasi Pancasila hari ini dan esok. Salam Pancasila. Kami Ibu Guru Kembar Rosi dan Rian, Akademi Indonesia dan Sekolah Darurat Kartini mengucapkan selamat hari lahirnya Pancasila. Mari selamatkan Pancasila untuk NKRI. Salam Pancasila.